Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat Sawan dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Salah satunya nikmat kita sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, dan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Sobat Sawan sekalian, pada bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, yaitu yang utama adalah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian apa sih sebenarnya keutamaan dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Beberapa keutamaan puasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah yang pertama, puasa bulan Ramadan adalah jalan meraih ketakwaan. Ya, hal ini sebagaimana yang kita sering dengar, sering kita baca pada saat bulan puasa, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, disinilah dari jalan puasa ini kita mendapatkan keutamaan, yaitu jalan untuk meraih ketakwaan. Kemudian untuk keutamaan puasa Ramadan yang berikutnya adalah puasa Ramadan menjadi sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman dan ikhlas. Terkait hal ini sudah sering kita dengar di bulan Ramadan ya, para mubalik, para penceramah itu memberikan sebuah dalil yang memang sudah sangat terkenal, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menjadi keutamaan sekaligus penawaran yang sangat menarik bagi kita. Dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita mendapatkan keutamaan ini, yaitu diampuni dosa-dosanya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi untuk tawaran ini atau keutamaan ini ya hampir sama dengan yang tadi ya, yaitu memang ketika kita melaksanakan bulan puasa kemudian dengan landasan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa kita, insya Allah. Keutamaan yang selanjutnya adalah pahala puasa sangat melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Ya, tentu saja ini penawaran yang tidak kalah menarik bagi kita. Nah, sebagaimana yang sabda Rasulullah yang kurang lebih artinya, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa.
Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya, sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Ya, saya sampaikan lagi di sini adalah sebuah keutamaan yang sangat menarik. Jadi ketika kita berpuasa, ya pahalanya tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita hitung, ya tidak 10, tidak dikalikan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Sobat Soan, dimanapun Anda berada, keutamaan yang selanjutnya adalah puasa ini menjadi perisai dari perbuatan yang haram, dan juga puasa adalah perisai dari api neraka. Ya, ini juga sudah cukup terkenal ya dari hadis-hadis yang telah Nabi sampaikan, yaitu Rob kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir radhiyallahu an dalam kitab Shahihul Jami nomor 4308. Ya, ini juga sekaligus puasa juga membentengi dari perbuatan yang haram, dengan hadis yang terkenal untuk para pemuda. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah ia segera menikah, karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ya memang keutamaan puasa ini sangat menarik. Seharusnya ini menjadi hal yang kita inginkan, yang ingin kita dapatkan, ingin kita harapkan ketika berpuasa ini selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sobat-sobat sekalian, untuk keutamaan puasa yang selanjutnya adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Nah, ini juga sudah sangat terkenal ya. Seringkali kita kalau berpuasa itu dapat ceramah-ceramah yang seperti ini, bahwa memang dalam hadis Nabi disebutkan yang salah satu intinya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu harumnya memang lebih harum daripada aroma kasturi. Nah, ini tentu saja yang membuat kita menjadi lebih semangat lagi untuk menjalankan puasa. Kemudian untuk keutamaan yang selanjutnya, yaitu orang yang berpuasa masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Ya, ini juga merupakan sebuah kabar gembira yang cukup umum ya, yang seharusnya juga menarik kita untuk sebagai kaum muslimin untuk berpuasa dengan semangat. Bahwa memang nanti di akhirat ini sesuai dengan sabda Rasulullah ya. Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, inilah kesekian kalinya keutamaan puasa bagi kita. Kemudian keutamaan puasa yang selanjutnya adalah puasa ini bisa memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Kemudian puasa juga membuat doa orang yang berpuasa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan amalan puasa
dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan amalan membaca Al-Quran berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam kitab Shahihut Targhib nomor 1429. Kemudian ada hadis yang terkenal lagi terkait dengan doa orang berpuasa ini tidak akan ditolak, yaitu Rasulullah bersabda, ada 3 orang atau ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa orang tua. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, doa dari orang yang dalam perjalanan atau musafir. Nah, ini saudara, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. As-Shahihah nomor 1797. Ya, demikian sobat sekuan sekalian dimanapun Anda berada, keutamaan puasa bagi orang-orang yang menjalankannya. Ya, semoga kita yang menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, bisa menjalankan puasa sampai 1 bulan penuh, dan kita mendapatkan keutamaan seperti yang telah tadi saya sampaikan. Saya Adi Naseh undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.